Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi bentuk-bentuk komunikasi. Teman-teman mahasiswa yang sedang belajar tentang ilmu komunikasi, pada hari ini saya ingin sampaikan beberapa permasalahan yang layak untuk dijadikan inspirasi di dalam penelitian ilmu komunikasi. Nah, saya sengaja memfokuskan pembahasan kali ini adalah dengan berfokus pada bentuk-bentuk komunikasi. Jadi tidak terlalu meluas, jadi teman-teman bisa lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan bentuk-bentuk komunikasi, dan nanti akan dibahas juga tentang unsur-unsur komunikasi dari masing-masing bentuk komunikasi tersebut, sehingga nanti akan terlihat kira-kira permasalahan apa yang layak untuk diangkat menjadi penelitian kita, baik skripsi, tesis maupun disertasi dalam bidang ilmu komunikasi. Nah, teman-teman mahasiswa, bentuk-bentuk komunikasi itu yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Kapan itu dilakukan? Kapan saja, ya. Biasanya yang paling banyak, yang pertama kali kita memulai hari di pagi hari itu kita melakukan komunikasi intrapersonal, komunikasi yang kita berbicara dengan diri sendiri gitu. Misalnya kita mau apa pada pagi hari itu, kemudian apa yang akan kita lakukan. Lebih banyak kita berkomunikasi dengan diri sendiri pada saat misalnya ada sesuatu yang bergeser dari jadwal. Nah, itu lebih banyak tuh kita, berarti apa ya hari ini gantinya jadwal yang tadi dibatalkan oleh teman, misalnya yang tadinya mau belajar bersama, pas kita pagi hari buka pesan ternyata batal misalnya, atau juga janji-janji dengan yang lain misalnya. Nah, semakin banyak permasalahan yang belum teratur programnya, semakin banyak kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Kadang lagi sedih juga kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Namanya komunikasi intrapersonal. Lalu siapa komunikatornya? Komunikatornya kita, komunikannya juga kita. Nah, baik. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi kita dengan orang lain, ya. Tatap muka sifatnya, ya. Jadi satu si A berkomunikasi dengan si B. Saya berkomunikasi dengan mahasiswa saya misalnya. Mahasiswa berkomunikasi di rumahnya dengan orang tuanya, atau yang kos berkomunikasi dengan temannya sesama yang kos dan sebagainya. Jadi komunikasi interpersonal itu bisa dilakukan, kita sering melakukannya di rumah, di sekolah, di kampus, atau dimanapun kita berada. Nah, karena komunikasi interpersonal itu tatap muka, keistimewaannya tatap muka, tidak menggunakan saluran komunikasi, tidak lewat telepon, tidak lewat video call, dan lain-lain yang menggunakan media, maka komunikasi interpersonal itu unsur-unsurnya adalah komunikator, isi pesan, komunikan, dan feedback. Ya, jadi feedback yang terjadi pada komunikasi interpersonal ini istimewa karena feedbacknya langsung, ya. Suka tidak suka kita bisa tangkap dari komunikasi pada saat itu, mungkin dengan verbal maupun non verbal. Itu bentuk komunikasi yang kedua. Jadi komunikasi interpersonal itu, saya ulangi, unsurnya komunikator, isi pesan, komunikan, ya, penerima pesan, dan feedbacknya langsung. Jadi keistimewaan dari komunikasi interpersonal adalah
tatap muka, jangan lupa itu ya. Kalau kita lewat video call, kalau kita lewat telepon meskipun berdua, itu bukan komunikasi interpersonal, berarti itu masuk dalam komunikasi bermedia ya. Nah, jadi tidak ada saluran langsung. Kemudian yang keempat, feedbacknya, umpan baliknya adalah langsung ya. Apakah berhasil atau gagal dalam berkomunikasi interpersonal dapat kita simpulkan pada saat komunikasi interpersonal itu berlangsung. Nah, jadi apa dong kalau begitu yang menjadi inspirasi dalam komunikasi interpersonal ini? Ya, jadi kan komunikasi interpersonal ini bisa gagal, bisa sukses. Kegagalannya dalam hal apa? Bisa di dalam bagian komunikator, bisa gagal karena isi pesannya, bisa gagal di feedbacknya, atau di komunikannya gitu. Jadi kegagalan komunikasi bisa terjadi pada setiap unsur tadi. Nah, komunikasi interpersonal yang mau diteliti ya tergantung minatnya mahasiswa. Ada komunikasi interpersonal anak dan orang tua, komunikasi interpersonal di sekolah, ya berbagai komponennya banyak ya, teman sebaya, guru, wali kelas dan sebagainya. Komunikasi interpersonal di kantor, komunikasi interpersonal di lingkungan masyarakat, di mana saja. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi ya. Sekarang kita lihat kegagalan tadi yang pada umumnya terjadi dalam komunikasi interpersonal yang biasanya mahasiswa ingin ukur adalah persepsi. Bagaimana persepsi seseorang, lalu bagaimana nilai-nilai yang dianut ya oleh satu kebudayaan, oleh satu kelompok, itu biasanya akan menjadi peluang untuk terjadinya kegagalan dalam berkomunikasi ya gitu. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi, misalnya komunikasi lintas budaya misalnya ya. Bagaimana satu individu dengan individu yang lain berkomunikasi dengan budaya yang berbeda, tata nilai yang dianut berbeda, atau persepsi terhadap sesuatu hal yang berbeda. Mereka berkomunikasi nggak nyambung misalnya. Nah, itu apa sebabnya? Lalu yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Bentuk komunikasi kelompok ini bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar. Kelompok kecil itu misalnya 3 orang. Kalau 2 kan komunikasi interpersonal. Kalau 3 udah kelompok kecil, 5 orang atau 7 orang. Nah, itu kelompok kecil. Kelompok besar misalnya kelas ya, diskusi kelas ya, kelas dalam belajar, kelas dalam perkuliahan, itu komunikasi kelompok. Atau mungkin kelompok arisan, kelompok pengajian, masyarakat. Nah, itu adalah kelompok-kelompok besar. Lalu komunikasi kelompok ini unsurnya apa? Ya, unsur komunikasinya yaitu ada komunikator, ada isi pesan, kemudian saluran atau medianya, kemudian komunikan, dan yang terakhir adalah feedback. Saya ulangi ya, unsur-unsur komunikasi kelompok itu komunikator, isi pesan, kemudian salurannya apa, yang keempat komunikan, penerima pesan, dan yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Nah, di dalam komunikasi kelompok ini banyak ini permasalahan komunikasi yang bisa digali ya, mirip-mirip dengan tadi ya, persepsi, tata nilai yang dianut oleh kelompok, kemudian umur yang berkomunikasi, kemudian bagaimana kejelasan isi pesan, dan bagaimana kelancaran media, saluran komunikasi yang digunakan ya. Jadi sedangkan komunikator pada komunikasi kelompok itu bisa 2 ya, kadang kelompok, kadang individu. Kalau saya misalnya berhadapan dengan mahasiswa di kelas, berarti komunikatornya individu saya ya, atau guru berkomunikasi dengan
siswanya di kelas, ya komunikatornya berarti guru. Tapi kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar sedang berdiskusi kelompok, lalu mempertahankan satu permasalahan, satu ide, ya setelah dilemparkan ke kelompok berikutnya mereka berdiskusi, maka kelompok A ketika berkomunikasi dengan kelompok B, maka komunikatornya di sini bisa kelompok. Ya, jadi kesimpulannya pada komunikasi kelompok, komunikator bisa individu, bisa kelompok. Jadi permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian komunikasi kelompok ini banyak. Ya, jadi kalau teman-teman yang sedang menekuni bidang pertanian misalnya, bisa menggunakan kelompok tani sebagai subjek penelitian. Kalau teman-teman yang mengambil bidang gizi, ya ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, bisa mengambil subjek penelitiannya adalah kelompok ibu-ibu PKK atau kelompok ibu-ibu yang aktif di dalam PKK itu menimbang bayinya secara rutin di pos-pos yandu misalnya. Kalau pengajian misalnya teman-teman yang menekuni bidang perubahan sosial, ya komunikasi dan penyiaran Islam dan lain-lain, bisa meneliti tentang kelompok-kelompok diskusi ilmiah yang kelompok remaja Islam, pengajian, ya pengajian remaja, karang taruna, atau mungkin pengajian ibu-ibu misalnya, dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi banyak permasalahan yang bisa kita gali dari komunikasi kelompok. Kalau nelayan kan ada kelompok tani yang berfokus pada nelayan, itu semualah gitu. Jadi apa saja yang menjadi responden sesuai dengan bidang studi yang kita tekuni gitu ya. Jadi yang penting di dalam kelompok komunikatornya bisa individu, bisa kelompok. Yang berikutnya adalah kegagalan komunikasi tadi lagi bisa pada unsur-unsurnya dan pada persepsi dan nilai yang dianut oleh anggota kelompok ya. Yang terakhir, yang keempat adalah komunikasi massa. Teman-teman mahasiswa yang berminat untuk mengambil penelitian komunikasi massa itu jangan lupa unsurnya adalah komunikator, isi pesan, kemudian saluran, komunikan, dan feedback. Nah, bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain, pada komunikasi massa, komunikatornya bukan individu, tapi organisasi, ya. Pesannya untuk massal, ya. Salurannya media massa, kemudian penerima pesannya adalah massa, masyarakat luas. Dan feedbacknya tidak bisa langsung seperti pada komunikasi interpersonal, tapi feedbacknya delay ya, jadi tertunda gitu, karena kan namanya juga komunikasi massa. Jadi yang di dalam contoh komunikasi massa itu yang bisa teman-teman teliti, nanti subjeknya mengarah kepada pilihan media massa, bisa televisi, radio, misalnya media cetak surat kabar, media cetak majalah, atau media cetak lainnya, buku misalnya, bisa juga termasuk pada media massa, tapi tidak terlalu massal gitu. Kalau buku ada kelompok pembacanya. Jadi mungkin yang lebih tepatnya adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, itu termasuk dalam saluran komunikasi massa gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kalau di dalam komunikasi massa kesalahan-kesalahannya tetap melihat dari unsur-unsur yang akan diteliti itu adalah unsur-unsur komunikasi. Kemudian yang paling banyak mahasiswa lebih senang itu adalah membuat analisis isi ya, analisis isi dari pesan media massa misalnya. Apakah itu sampai di yang dituju pembacanya umur berapa,
ya halayaknya yang pembaca itu sesuai nggak sih yang disampaikan. Misalnya media massa surat kabar, sekarang kan ada yang online, ada yang offline. Siapa yang dituju, kemudian apakah efektif pesan yang disampaikan melalui media massa itu. Nah itu teman-teman sekalian bisa dicarilah gitu ya, dengan menelusuri hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Baik teman-teman sekalian, itulah inspirasi judul skripsi dari bentuk-bentuk komunikasi. Mudah-mudahan bisa menambah semangat bagi teman-teman yang sedang bersiap-siap untuk mengajukan judul skripsi atau judul tesis ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.